adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah. Adik-adik, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Hari ini sama Kak Suri sebagai MC dan ada kakak di belakang sebagai pemusik. Ada Kak Sony, ada Kak Bastian, dan ada Kak Tara. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Udah siap? Udah sukacita, udah siap di bangkunya? Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi dengan gerakan ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indah. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan melalui lagu. Sekarang kita mau sapa Tuhan lagi melalui doa pembuka. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih untuk pagi yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh bersama-sama bersukacita Tuhan untuk berkumpul di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, biar tambah semangat, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu With Christ yang akan dimedley dengan lagu Dalamnya Hatiku. Ayo kakak pemusik. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senyumnya adik-adik. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi caranya agak sedikit beda nih adik-adik. Adik-adik boleh kasih persembahannya lewat mama papanya, nanti biar mama dan papanya yang berikan ke gereja ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk memberikan persembahan ya adik-adik. Oke, tadi kita sudah nyanyi, sudah doa, sudah memberikan persembahan juga. Sekarang waktunya kita ngapain adik-adik? Benar, kita mau dengerin cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa adik-adik. Kita mau siapkan hati kita dengan baik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati Tuhan setiap kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah adik-adik, kembali lagi sama kakak di sekolah minggu. Ayo, siapa yang tadi pagi bangun pagi langsung semangat, mandi, makan, habis itu langsung siap-siap mau sekolah minggu online? Wah, emang adik-adik kakak keren banget. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kesehatan untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami masih dapat sekolah minggu Tuhan secara online. Ya Tuhan, Kamu memberkati setiap daripada kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Kamu memberkati setiap daripada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke adik-adik, kita sama-sama buka Alkitabnya, terambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ke 17. Sudah semua? Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ke 17. Dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kakak baca untuk adik-adik ya. Sementara itu, sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu bahwa siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah adik-adik, firmannya cukup panjang ya. Adik-adik tahu nggak maksudnya apa sih firman ini? Nah adik-adik, tema pada minggu hari ini yaitu sopan dan rendah hati. Sebelum kakak menjelaskan apa firman Tuhan pada hari ini, kakak mau kasih adik-adik sebuah video. Ini dia videonya. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya nih adik-adik. Nah, pada hari itu Tuhan tahu kalau itu sudah mendekati masa Raya Paskah, dan berarti itu artinya akan memasuki masa sengsara Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib adik-adik. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya adik-adik. Mengajar tentang apa? Tentang melayani adik-adik. Nah, tadi Tuhan Yesus apa mau membasuh kaki murid-muridnya ya adik-adik. Adik-adik udah lihat video semuanya ya. Nah, pada ayat keempat tadi apa? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tadi basi itu apa? Basi itu baskom. Nah, Tuhan langsung nuang air ke dalam baskom untuk membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Walaupun murid-muridnya langsung merasa nggak enak ya adik-adik. Adik-adik lihat nggak? Tadi ada murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus juga. Dia ngerasa nggak enak karena kakinya mau dibasuh sama Tuhan Yesus. Jadi gimana nggak enak ya adik-adik? Masa Tuhan yang seorang guru, seorang Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Tapi itu adalah sikap Tuhan yang ingin ditunjukkan kepada kita kalau Tuhan mau melayani adik-adik. Nah, perbuatan yang dilakukan Tuhan amat sangat adik-adik? Amat sangat rendah hati ya adik-adik, karena Tuhan ini adalah seorang Tuhan. Tadi apa? Seorang Tuhan, seorang guru ya adik-adik, tapi dia mau bersikap seperti pelayan yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah perbuatan suatu yang amat sangat rendah hati adik-adik. Tuhan mau melayani gitu ya. Nah, di firman ini Tuhan mau mengajarkan setiap kita, setiap kakak, adik-adik semua di rumah untuk menjadi seorang yang rendah hati. Dari contohnya apa? Melayani adik-adik. Nah kak, tapi bagaimana nih caranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani? Kita kan masih anak kecil, udah gitu kita juga masih di rumah. Nah, contohnya adik-adik yaitu adalah berperilaku sopan. Sopan terhadap siapa aja nih kak? Terhadap siapa? Terhadap orang tua, terhadap kakak dan adik, terhadap tetangga, terhadap teman-teman, dan semuanya. Kita harus sopan satu sama yang lain. Itu adalah salah satu sikap melayani adik-adik. Misalnya juga nih adik-adik, adik-adik yang punya mbak di rumah, misalnya mbaknya aus nih adik-adik mau loh misalnya kayak ngasih minum kepada mbaknya, kan nggak apa-apa ya adik-adik. Itu adalah satu-satu perilaku melayani gitu ya. Nah, misalnya siapa lagi? Kalau di gereja adik-adik sopan terhadap siapa? Terhadap koster, terhadap supir, terhadap tukang parkir. Itu juga harus sopan ya adik-adik, karena itu menunjukkan bahwa kita mau melayani Tuhan gitu ya adik-adik. Nah, kalau di sekolah, sopannya terhadap siapa? Terhadap guru, terhadap penjaga sekolah, siapa lagi? Kepala sekolah, dan masih banyak lagi adik-adik. Kita harus sopan. Jadi, ingat adik-adik, tadi Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk melayani. Tadi seperti Tuhan yang mau melayani murid-muridnya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia adalah seorang Tuhan, seorang rabi, seorang guru,
tapi Tuhan mau merendahkan hatinya untuk melayani adik-adik. Jadi pesan untuk hari ini, jangan lupa adik-adik untuk bersifat sopan dan rendah hati terhadap setiap orang ya adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir cerita kita pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami Tuhan, kami telah sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang mau melayani-Mu Tuhan, dengan bersikap sopan dan rendah hati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kakak kembalikan ke kakak Suri ya. Dadah. Oke adik-adik, cerita Alkitabnya sudah selesai. Tadi belajar tentang apa adik-adik? Benar, tentang Tuhan Yesus yang punya sifat yang rendah hati, yang sopan. Nah adik-adik, hari ini belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang apa adik-adik? Yang mau rendah hati, mau bersikap sopan dimanapun dan kepada siapapun. Oke adik-adik, bisa ya? Oke, nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dan untuk menjadi janji adik-adik juga kepada Tuhan, kita mau jadi anak terang dimanapun kita berada. Kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan. Di mana aja? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Oke adik-adik, jadi anak terang dimanapun dan kapanpun. Dimanapun adik-adik ditempatkan, di sekolah, di rumah, di manapun, di tempat di mana saja adik-adik bisa menjadi cerminan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar. Oke adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan naikkan doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap hari kami Tuhan, kami boleh hidup dengan baik, kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita dalam kehidupan kami, itu semua berkat penyertaan Tuhan ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekolah minggu pada hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang rendah hati dan sopan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui sekolah minggu hari ini kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, adik dan kakak kami, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi kegiatan mereka, kiranya Tuhan yang selalu sertai dan lindungi dimanapun ya Bapa. Tuhan juga yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, di mana pada saat ini kami sedang melakukan pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan agar setiap pembelajaran yang kami lakukan dapat berguna juga untuk kehidupan kami ya Bapa, dan kami dapat tetap semangat dalam menjalaninya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, apapun yang menjadi pergumulan gereja kami ya Bapa, baik itu jemaat yang sakit atau gedung gereja yang
ingin dibangun, kiranya Tuhan yang selalu memberkati apapun yang menjadi rencana gereja kami ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberkati Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintahannya ya Bapak, terlebih di masa pandemi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan semuanya dapat Tuhan berikan kekuatan sehingga kami dapat menjalani pandemi ini bersama-sama Tuhan dengan rukun, dengan tidak ada pertengkaran atau percecokan antar agama ya Bapak. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta